Halo guys, gak kerasa ya udah Maret. Gimana buat kalian yang dari bulan-bulan kemarin ini udah persiapan untuk pernikahan? Ada yang terkendala pastinya ya, ada dramanya juga, apalagi sekarang ditambah dengan kondisi sekarang lagi kayak gini. Tapi ada juga yang lanjut, ada yang diundur, macem-macem. Tapi sekarang saya mau berbagi tips gimana caranya untuk mempersiapkan pernikahan di era sekarang supaya berjalan dengan lancar. Yang pertama yang pastinya banget adalah kalian harus mempersiapkan restu orang tua. Itu pasti. Yang kedua, restu mantan. Boleh? Yang ketiga, persiapan budget. Nah, persiapan budget. Kalian harus tahu banget budget kalian itu berapa. Kalau misalkan budget kalian itu dari middle low atau middle up, kalian bisa tentukan semua vendor dan venue yang ada yang bakal support ke budget kalian. Nah, untuk masalah budget, sebenarnya kalian nggak usah khawatir. Sekarang itu banyak banget supporting vendor yang lebih negotiable dalam harga. Bisa nego lah. Kayak misalkan dari vendor dari venue, dari make up, baju, musik, wedding organizer, pokoknya banyak dan lain-lainnya itu lebih negotiable dalam harga gitu. Jadi kalian benar-benar bisa sesuaikan sama budget yang kalian pengen. Nah, tadi yang keberapa ya? 1, 2, 3, kok gue keder? Oh, yang kelima. Yang kelima ya benar ya? Oke. Yang keempat, sorry. Nah, yang keempat, kalian tentuin venue-nya. Kalian mau ngadainnya di mana? Konsep kalian sesuaikan sama konsep pernikahan kalian. Misalkan kalian mau outdoor, yang garden-garden gitu, banyak kembang-kembang bunga dan lain sebagainya. Kalian mau yang indoor misalkan. Kalian prefer untuk ngadainnya di ballroom, gitu. Ballroom yang megah dengan setupan yang sudah disediakan sama pihak venue. Nah, itu bisa kalian konsepin. Nah, mulailah kalian survei venue. Survei venue itu sebetulnya kalian bisa lewat kayak misalkan ada pameran. Nah, ada pameran itu paling gampang banget. Kalian misalkan datang ke pameran, udah gitu kalian kumpulin tuh semua brosurnya, kalian sortir yang venue yang sesuai yang kalian mau, misalkan kayak gitu. Atau nggak kalian cari dari online kayak gitu. Oke, lanjut. Oh ya guys, kalau gini, kalau misalkan kita bicara venue, biasanya ada venue yang sudah nyiapin sama cateringnya. Contohnya kalau kalian ngadain di hotel, contohnya di Aston Pasteur ya, itu kita sudah nyiapin sama cateringnya. Nah, nanti disediakan juga fasilitas untuk kalian nyobain makanannya atau enggak test food gitu. Tapi ada juga venue yang nggak nyiapin sama cateringnya, jadi kalian cari sendiri cateringnya. Nah, itu kalian bisa dalam waktu yang berbarengan gitu. Atau enggak misalkan cateringnya masih mau nyari-nyari dulu, itu sih mangga gitu. Nah, terus setelah tempat atau venue sama catering, kalian cari make upnya. Kalian pasti mau dong di saat hari yang dimana itu adalah sekali seumur hidup, kalian nggak pengen tampil biasa-biasa aja. Kalian pasti harus jadi ratu sehari, ya nggak sih? Nah, di situ kalian pilih MUA dan baju yang sesuai dengan konsep pernikahan kalian nanti gitu. Apakah nanti mau bridal ataukah nanti mau tradisional gitu. Itu kalian sesuaikan gitu. Dan sekarang khususnya di Bandung ya udah banyak banget MUA yang luar biasa keren-keren, bagus-bagus hasil karya mereka, dan kalian gampang banget tinggal cari di Instagram, itu kalian udah dapat banyak banget referensi yang bisa kalian pilih gitu. Selain MUA, yang mana selain kalian pengen jadi raja dan ratu dalam satu hari, pastinya kalian juga pengen acaranya meriah, berjalan dengan lancar dari mulai A sampai Z, preparationnya semua mulus. Nah, yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah kalian harus tentukan wedding organizer-nya. Nah, karena mereka ini yang akan tim riuh atau tim sibuknya di hari H dari mulai persiapan sampai acara selesai. Nah, yang dimana kalian cukup duduk manis dan menikmati acara gitu guys. Nah, selain itu juga kalian pasti pengen dong acara yang cuma berlangsung sekali seumur hidup ini berlangsung meriah dan semua orang yang datang ke sana happy. Nah, kalian juga harus tentukan untuk entertainnya, musiknya. Kalau misalkan kalian mau konsepnya misalkan tradisional, nah adain misalkan upacara adatnya kayak gitu. Pokoknya konsep itu semua dikemas dan kalian akan dibantu dengan tim dari wedding organizer. Biasanya seperti itu. Oke, paling itu aja. Kalau itu sedikit tips dari saya. Kalau misalkan kalian ada yang punya tips lebih bagus lagi, lebih brilian lagi, boleh sharing di kolom komentar. Itu aja. Thank you. Semoga sehat selalu. Dadah.